tempatnya lumayan ya. Di ruang saya rame, tetapi di luar sepi. Nah, jadi nanti kalau mas-mas mbak-mbak mau meramaikan juga ruang saya di D16 Timur Masjid Mujahidin ya. Banyak teman-teman yang diskusi di ruang ini, monggo nanti dipersilahkan. Tapi janjian dulu kalau mau ketemu Bu Heri ya. Alhamdulillah insya Allah pada sore ini kita lanjutkan dengan analisis meta nggih. Ini materinya sudah kami ini nanti insya Allah kami share ya. Ini pertemuan terakhir kita ya, tapi tidak terakhir ya. Mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita tinggal ini ya, analisis meta. Nah, kita coba nanti lihat dulu mulai dari sejarahnya, pengertiannya, kemudian strategi melakukan analisis meta. Nanti di akhir itu ada software ya. Pendahuluannya tidak terlalu perlu karena ini lebih ke intinya ya. Analisis meta meskipun masa pandemi atau tidak masa pandemi tetap bisa dilakukan gitu ya. Nah, terlebih lagi ketika adanya standarisasi pendidikan. Kemudian ketika dalam suatu riset, mas-mas dan mbak-mbak ini ya, ketika nanti ya mas-mas dan mbak-mbak kan akan menjadi dosen. Ketika menjadi dosen kan tugasnya juga melaksanakan pendidikan seperti ngajar, meneliti, melakukan pengabdian gitu ya. Nah, ketika nanti ada suatu kasus di mana ya ketika kita melakukan R&D tetapi ketika skala luas tidak bisa, ketika kita melakukan survei sementara kita tidak bisa melakukannya seperti kasus kemarin ada pandemi. Nah, kita bisa menggunakan riset. Nah, kalau surveinya dengan survei daring oke. Tetapi datanya sudah ada tersedia gitu ya, ataupun juga kita bisa melakukan penelitian kualitatif. Yang ikut mata kuliah Bu Heri penulisan artikel ilmiah kemarin kan sudah menghasilkan artikel-artikel ya yang bisa mengantarkan mas-mas dan mbak-mbak untuk meneliti lebih jauh, tetapi ketika yang kita lakukan adalah permukaannya gitu. Kita juga selain melakukan riset-riset semacam itu, kita bisa memanfaatkan hasil riset yang telah ada. Nah, kita bisa melakukan analisis. Jadi analisis ini memayungi riset-riset dengan tema yang mirip. Misalkan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, melakukan 5M itu efektivitas enggak? Efektif enggak? Melakukan pembelajaran dengan problem based learning itu se-Indonesia efektif enggak? Nah, kita mau satukan. Nah, untuk bisa menyatukan tema-tema yang mirip itu, kita bisa melihat efek size. Efek size yang biasa kita gunakan misalnya menggabungkan rata, menggabungkan selisih pre dan post, menggabungkan ya korelasi-korelasi. Nah, yang nanti dengan gambaran dari masing-masing penelitian yang kita metakan itu kita bisa menggambar diagram pohon gitu ya. Pohonnya ya enggak pohon seperti di luar enggak, tetapi lebih ke batas atas, batas bawah, sama di dalamnya itu ada ratanya kira-kira sekian, atau bisa Q3, Q2-nya, kemudian kita bisa pada dasarnya membuat ini whiskers and box plot, atau kalau di bahasa Indonesia kan diagram kotak kumis. Nah, karena kotak kumisnya banyak jadi hutan gitu ya. Nanti gambarnya menjadi forest plot namanya. Kemudian dengan penggabungan atau yang disebut sebagai agregat, kita bisa memperoleh generalisasi ya. Nah, bukunya monggo bisa diunduh teman-teman, atau yang sudah ngunduh bisa di-share di grup. Biasanya yang gampang dan sukses ngunduhnya dari ResearchGate gratis ya. Untuk memperdalam nanti bisa di-search yang data-data yang di sini itu buku-buku gratis semua. Bisa diunduh dari Libgen atau yang lain. Nah, meskipun Libgen itu Spanyol nggak ya, Mas? Spanyol ya. Spanyol itu separuh nyolong. ya. Semoga yang menulis dapat pahala dan diganti Allah ini ya, rezeki yang banyak, turah-turah melimpah dan berkah, karena kita sudah nyol sebagian ya. Nggak tega ya. Nah, ini gambar yang ini kotak kumis atau whiskers and box plot.
nanti jadi pohon, kalau satu jadi batang pohon, kalau banyak jadi hutan. Nah, analisis meta kita membuat seperti ini. Kemudian wajik di bawah, yang seperti wajik itu namanya agregat. Nah, ini contoh ya, ketika kita tidak bisa melakukan penelitian dengan data primer, nah kita bisa melakukan dengan data sekunder, diantaranya mengumpulkan ya. Kalau mengumpulkan hasil riset, kita payungi namanya analisis meta. Yang lain-lain analisis data sekunder seperti mengolah data UN. Nah, seperti Mbak Bian. Nah, Mbak Bian masih punya utang sama saya, artikelnya belum jadi, Mbak Bian. Maaf Siap. ya. Siap, Prof. Ya, jadi seperti Mbak Dian itu pakai analisis data sekunder ke sekolah, di sekolahnya ada lembar-lembar jawab yang tidak keguna, ya bisa dimanfaatkan untuk ditulis jadi artikel, nanti jadi riset data sekunder yang kemarin sudah kita bahas. Analisis ulang atau review dari data yang ada, dianalisisnya secara univariat. Kita mau dengan cara lain, klasifikasi misal, nah itu analisis ulang. Insya Allah kita dalami yang analisis meta. Nah, kalau analisis meta itu pada dasarnya memayungi riset-riset yang ada ya. Jadi kita bikin tema yang global. Nah, dari tema yang global itu kita bisa membuat kesimpulan. Nah, sebenarnya apa yang dipayungi dari riset-riset yang ada itu. Sebagai contoh, riset 1, pembelajaran kooperatif berhasil. Riset 2, pembelajaran TGT berhasil. Riset 3, pembelajaran TSTS to stray berhasil. Riset keempat, pembelajaran jigsaw berhasil. Riset kelima, pembelajaran dengan pokoknya ada 32-an ya, pembelajaran kooperatif itu nanti disatukan, dipayungi. Apakah pembelajaran kooperatif berhasil? Nah, payungnya itu menaungi riset-riset yang kecil untuk memperoleh kesimpulan yang satu saja tetapi akurat. Itu analisis meta gitu ya. Beda ya nanti dengan analisis systematic review. Kalau systematic review itu lebih ke kualitatif. Gambarnya kok Pak Jokowi, nah itu data ke kualitatif. Nah, siapa tahu ini gambar mesranya Mbak Bian sama suami ya Mbak Bian ya. Kalau sama suaminya Amin. mesra begini ya Mbak ya. Amin. Ya, sepayung berdua terus tangannya gandengan. Dunia akhirat, amin ya Allah. Amin Gitu ya ya. Allah. Gitu. Nah, jangan-jangan nanti ini ya, kalau mas-mas dan mbak-mbak yang masih jomblo, nah siapa? Mas Hari sudah nikah belum, Mas Hari? Belum nikah, Ibu. Belum Mas nikah. Agus Nah, juga belum. kalau Mas Hari belum nikah, ini ya Mas, dipikirkan baik-baik ya. Nanti pokoknya setelah menikah nggak boleh nyesel ya Mas ya. Ya, siap Ibu. Gitu ya, jangan-jangan udah punya anak 2, udah nikah 20 tahun, nanti terus bilang nyesal nikah sama kamu, Dek. Gitu nggak boleh ya, gitu ya. Jadi pokoknya kalau sudah menikah ya langsung ya dicintai, sama nanti kata Mbak Ana, kalau sudah menikah kan doanya tuh ya Allah cintailah pasanganku gitu ya, sampai kita disatukan dunia akhirat gitu ya, gitu. Nah, seperti gambarnya Pak Jokowi nih, mesra terus kemana-mana berdua ya. Balik lagi ke riset kualitatif. Jadi kita tidak melakukan systematic review, bukan. Jadi beda antara analisis meta dengan systematic review. Kalau systematic review kita bisa menggabungkan menyimpulan, tetapi secara kualitatif kita lebih melihat cerita-ceritanya, lebih melihat kontennya. Nah, tetapi kalau analisis meta kita melihat gitu ya. Ini sebagian sudah dibicarakan. Kalau analisis meta ini beda analisis ulang dulu. Kalau analisis meta kita menggunakan datanya yang kuantitatif. Jadi nanti harus ada N, harus ada rata-rata, harus ada standar deviasi. Itu kalau nanti efek size-nya kita mau menggabungkan rata-rata. Kalau nanti efek size-nya kita mau melihat korelasi, ya nanti ada R-nya, ada N-nya, seperti itu. Kemudian kemarin ya kita melakukan analisis data sekunder yang dibahas Mas siapa ya, termasuk membuktikan validitas pakai CFA, estimasi karakteristik, penentuan KKM, menyelidiki muatan gas butir, metarakan berbagai perangkat, estimasi kemampuan, perakitan perangkat ya,
Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya analisis data sekunder. Nah, termasuk meta-analisis. Nah, kalau analisis ulang, nah ini dari riset-riset yang ada, kita coba menyimpulkan. Penilaian autentik kurikulum 2013 ini punya Mbak Naya, sebenarnya efektif enggak ya? Guru itu kesulitan enggak? Nah, ini analisis ulang. Tetapi kalau analisis meta itu dari data-data yang ada tuh kita ringkas, kita gabungkan. Tetapi ketika meringkas, ketika menggabungkan itu pakai data-datanya saja yang kita satukan. Jadi ibaratnya seperti ini, sudah sesuaikah pembelajaran daring di Jawa Barat? Nah, ini ada satu titik itu satu riset kan pasti ada N-nya, ada rata-ratanya. Kemudian kita membuat payung dari titik-titik ini, pembelajaran daring Jawa Barat itu berhasil atau tidak. Nih ada riset mahasiswa, skripsi, tesis, disertasi, ada risetnya guru-guru, ada risetnya orang yang terkait dengan pembelajaran daring di Jawa Barat kita kumpulkan. Jawa Baratnya mana? Nah ya pokoknya yang di Jawa Barat. Jawa Barat itu mulai Cianjur, Bandung, Bogor, Kerawang, mana lagi? Cilacap, Jawa Tengah ya, apa Mas? Ya gitulah. Pokoknya yang se-Jawa Barat dari Sukabumi, nah itu semua dikumpulkan kemudian dipayungi, itu namanya analisis meta. Jadi boleh di mana saja, tetapi nanti digabungkan atau disatukan untuk wilayah Jawa Barat. Itu contoh lain. Apakah prestasi siswa di Indonesia itu meningkat gitu ya dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran macam-macam Bu, ada yang pembelajaran pakai Bismart kalau di UNY ya, ada yang pakai UI Smart misalnya, ada yang pakai Moodle, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Webex, ada yang pakai kalkulator, kan teknologi sederhana, ada pembelajaran pakai WA. Nah, semua dikumpulkan. Nah, jadi di sini yang semua riset yang berbau teknologi itu digabungkan. Oh, ini Jakarta banyak Bu, riset yang di Jakarta, riset di Jogja, riset di Bali banyak, tetapi riset di Aceh sedikit. Ya nggak masalah. Asal dari Sabang sampai Merauke itu wilayah Indonesia kita satukan, asal risetnya terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran meskipun teknologinya apa saja gitu ya, seperti itu ya. Jadi masing-masing nanti ada kelemahan dan kelebihannya. Kemudian nanti terminologi terkait dengan analisis meta, nah itu nanti ada artefak ya, penelitian yang dimetakan, penelitian apa saja. Nah, kemudian nanti unsurnya ada effect size. Nah, effect size bisa 4 tadi. Rata, korelasi, pre-post, kemudian selisih rata-rata dari dua populasi. Nah, kemudian nanti ada agregat itu gabungan dari hasil analisis metanya ya. Nah, data dokumennya bisa macam-macam. Nah, bisa data original, data dikotomi, nanti bisa lebih lanjut dibaca di bukunya Berry dan teman-teman. Nah, insya Allah relatif mudah untuk dipahami. Kalau sejarahnya memang menggabungkan riset-riset ini sudah sejak awal abad ke-20 ya, sekarang sudah abad ke-21, nah seperempat abad ke-21 ya. Nah, jadi memang sudah dari dulu sudah peneliti termasuk Fisher, kemudian Eysenck, Dias, kemudian banyak banget yang zaman sekarang seperti Green ya, itu merupakan tokoh-tokoh yang menguasai dengan baik analisis metanya. Terus tadi kelemahan dan kelebihan ya analisis meta. Nah, analisis meta itu kelebihannya, nah itu merangkum banyak riset. Kemudian karena metode statistik yang digunakan itu dianggap canggih dan kuantitatif, jadi benar-benar nanti ada signifikan atau tidak itu ada seperti itu. Kemudian nanti karena ada efek size berupa korelasi, nah kita juga bisa melihat pengaruh hubungan antar variabel dalam suatu riset gitu. Kemudian caranya itu sistematik dan terorganisir untuk menangani informasi. Nah, itu yang kelebihannya. Nah, kekurangan tadi ya, yang namanya teknologi apa? Ada kalkulator, ada WA, ada
Zoom, ada Google apa namanya? Google Class. Itu semua disatukan, tidak bisa dibedakan. Jadi pokoknya kita nyebutnya buah-buahan aja. Ada semangka, ada pisang, ada jambu, apel, jeruk, pokoknya dianggap buah-buahan. Itu salah satu kekurangannya. Sehingga istilahnya kalau anak sekarang tuh, Bu itu kan nggak apple to apple gitu ya, tetapi apple to jeruk, apple to mangga, apple to pisang gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa di-compare apple to apple karena memang banyak gitu. Kemudian kita juga tidak memperhitungkan kesalahan metodologi dalam riset pendukung. Yang satu tidak menyebutkan validitas, yang satu reliabilitasnya rendah, yang satu tidak pakai pengawas, yang satu tidak pakai ethical clearance dan seterusnya. Jadi karena riset masing-masing tidak terpantau atau karena kita tidak melihat dari laporan ke laporan, makanya ada muatan bias di situ. Kemudian untuk efek size ini ada 4 rumah besar. Jadi nanti kita mau melihat rata atau tendensi pemusat, ukuran tendensi sentral, melihat prepos. Nah, prepos itu kalau sekarang Mbak Rona diet enggak Mbak Rona? Diet apa Mbak Rona? Diet karbo. Melakukan diet karbo enggak? Seharusnya Bu, tapi kok susah. Susah ya. Ya. Nah, kalau Mbak sekarang ibu-ibu atau yang berumur 40 tahun ke atas, nah biasa sudah mulai mengurangi karbohidrat sekarang. Karena makan pisang pun ada gulanya. Makan jambu juga ada gulanya. Jadi kita ambil gula-gula itu dari buah dan sayur aja. Nah, kalau masih ditambah dari tepung-tepungan sama beras, nah itu kan berat ya. Tidak semua tubuh bisa mencerna dengan baik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nah, seberapa berhasilkah diet karbo untuk menurunkan kadar gula atau diet karbo untuk menurunkan menurunkan berat badan misalnya, itu masuk di grup pre dan post. Nah, kalau nanti perbandingannya sudah berhasilkah pembelajaran di Jakarta dan di Jogja, nah itu nanti masuk di perbandingan antar grup. Kalau nanti kita coba meneliti, nah kan banyak ya mahasiswa-mahasiswa, dosen meneliti, adakah hubungan kemandirian belajar dengan prestasi atau istilah kerennya sekarang self-regulated learning. Nah, prestasinya apa? Literasi misalnya. Adakah hubungan antara self-regulated learning dengan kemampuan literasi atau keterampilan menggunakan bahasa? Nanti masuk di efek size yang jenis hubungan variabel. Jadi masing-masing ada rumahnya ya. Jadi rumah besarnya ada 4 ini. Kalau ukuran pemusatan nanti banyak anggota keluarganya, nah, termasuk rata, termasuk log ya, rasio, nah kemudian perbandingan masuk di sini, terus proporsi masuk di ukuran pemusatan. Kemudian langkah awal ketika kita mau membuat analisis meta atau mau melakukan analisis meta ya, memilih riset yang relevan. Memilihnya itu sekarang tuh gampang banget. Pakai kata kunci, misal kata kuncinya itu Mbak Ulfah misalnya. Mbak Ulfah tertarik dengan pandemi COVID ya misalnya. Cari aja di Google, kemudian diundi satu persatu. Nah, tapi itu cara lama. Nah, cara yang lebih baru, monggo pakai Publish and Paris. Publish and Paris nanti spesifikasinya kita mau pakai data Google Scholar, mau pakai data Scopus, mau pakai data WOS, mau pakai data Copernicus, insya Allah ada ya. Yang kalau misalnya Scopus ya nanti hanya ada limitasi yang universitasnya make, apa yang tidak itu bisa dapat banyak atau tidak itu. Alhamdulillah UNY lewat Gilip ya yang dikomandoi oleh Prof. Sulis. Nah, kita langganan Scopus ya, melanggan Scopus. Monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi caranya bikin akun di Scopus dengan atau mengaktifkan akun Scopus
dengan menggunakan email UNY. Kemudian nanti menerbitkan API. API itu nanti nomor kode unik ketika kita masuk di scopus.com, itu yang nanti kita gunakan untuk mengunduh di publish or publish. Insya Allah satu hari bisa ribuan, atau kata kuncinya tepat, nanti bisa dibaca satu persatu, kemudian diklasifikasi untuk ini memilih riset yang relevan. Ya nanti dibatasi, Bu, saya mau meneliti untuk yang 10 tahun terakhir boleh, mau meneliti yang ada informasi validitas reliabilitasnya boleh, mau yang meneliti yang perguruan tinggi saja boleh, mau meneliti yang anak SMP SMA saja atau higher school saja silahkan. Ya. Jadi nanti banyak klasifikasi yang mas-mas mbak-mbak bisa lakukan untuk memilih penelitian yang relevan. Seperti dulu Mbak Rona milih jodoh ya, pakai klasifikasi enggak Mbak? Ya. Gila Bu. Iya, pokoknya kalau Mbak Rona itu milihnya yang sesama ITS gitu ya. Kayaknya gitu. Bercanda loh Mbak, nanti jangan patah hati terus lapor ke suami aku di telepon ya. Gitu ya. Nanti beda dengan apa ya? Beda dengan klasifikasinya Mbak Ulfah tuh, nah. Mbak Ulfah benak ke kudung ya. Seperti memilih itu. Kemudian sumber-sumbernya macam-macam yang bisa dimetakan. Skripsi, tesis, disertasi, laporan instansi. Nah, contoh, Mbak Rona mau meneliti. Nah, kapal-kapal yang dibuat Pelni itu berapa tahun atau umurnya. Nanti ada beberapa riset. Nah, itu digabung-gabung pakai laporan instansi. Teman-teman yang dari TK, dari SD. Nah, seberapa toh kemampuan membaca siswa SD kelas 3 itu bisa mengucapkan berapa kosakata. Bisa itu ada risetnya. Bisa dari penulis ahli, bisa ambil proceeding jurnal, abstrak, database by bibliografi tertentu, misalnya termasuk Scopus, Copernicus, Google Scholar. Bisa juga hasil penelitian lembaga atau Universitas Cambridge misalnya, ya, ini sumber riset. Ya, nah, kemudian langkahnya, setelah database ada, kita menentukan effect size-nya. Kita mau melihat rata-rata atau korelasi misal. Nanti kemudian kita menguji heterogenitas. Nanti intinya kalau random itu kita bisa membuat generalisasi. Kalau fixed effect itu kita tidak bisa membuat generalisasi. Kemudian nanti kita tentukan analisisnya itu dengan membuat diagram forest plot ya, diagram hutan. Kemudian nanti melihat publikasi biasnya gitu. Mohon maaf ini agak tinggi, ini materi S3. Nah, sebenarnya untuk S2 hanya pengayaan ya, gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau nanti kurang paham ya, nggak apa-apa. Ini hanya men-trigger nanti setelah lulus S2 siapa tahu melanjutkan S3. Nah, kalau nanti sampai S3 ada mata kuliah khusus analisis meta, nanti sampai dipandu menyusun artikel insya Allah ya. Ini diagram hutannya. Nah ini whiskers and box plotnya. Jadi kiri, strip kiri itu batas bawah, strip kanan batas atas, tengahnya itu menunjukkan rata atau tendensi sentral. Bisa juga ini kelihatan median sama Q1, Q3-nya ya. Kemudian yang wajib itu adalah effect size untuk agregat. Agregat itu ini gabungan ya gitu. Ini sebagai contoh di kanan. Nah ini dari beberapa studi ternyata kemampuan bahasa Inggris dengan skala TOEFL itu 470 sekian ya. Oh ini agregatnya 507 sekian ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini forest plotnya. Kemudian menyusun database nanti dibuat tahun publikasinya kapan, tipe publikasi jurnal, desain risetnya eksperimen, misal ukuran sampelnya 20 atau 30, kategori samplingnya gimana, jenis perlakuannya apa, nanti di list. Nah ini merupakan variabel moderator yang bisa mengklasifikasikan data-data. Oh saya mau ambil yang 10 tahun terakhir. Nah, kalau kecenderungannya
5 tahun terakhir seperti apa, 5 tahun sebelumnya seperti apa, misalnya demikian gitu. Kemudian nanti untuk efek size, nah nanti bisa dipilih ya. Itu untuk mencari standardise saja yang kita mau lihat yang mana untuk memfokuskan. Nanti kalau pakai panduan bukunya yang merah tadi ya, nanti kalau kita pakai ukuran pemusatan itu halaman 44. Nah, atau sebelum ke agregat saya coba jelaskan yang ini dulu. Yang ini, nah ini. Di forest plot ini ya, ini contohnya dari studi tentang kemampuan bahasa Inggris di SMA misalnya. Studi 1 mengatakan rata-ratanya skala TOEFL itu 534. Studi kedua 469. Studi ketiga 486 dan seterusnya. Nah, dari riset-riset ini kita akan menggabungnya nanti ada cara, ada rumus. Nah, setelah digabung nanti ternyata kemampuan bahasa Inggris itu dengan skala TOEFL 507 demikian. Kemudian kita tadi sampai efek size. Nah, ini nanti ada means difference, ada apa, tinggal merujuk bukunya ya teman-teman. Nah, ada data biner, rasio, nah, korelasi gitu. Kemudian nanti ada efek fix sama efek random. Nah, kalau yang fix efek itu studi kasus itu identik, kita tidak akan membuat generalisasi. Tapi ketika nanti pakai random effect, nanti peneliti itu ini akan membuat generalisasi. Kita bisa membuat penelitian kita itu misalnya kalau tadi se-Indonesia. Nah, tetapi kalau yang fixed effect tadi kita hanya menyimpulkan untuk data-data riset kita, bukan se-Indonesia saja. Jadi nanti masing-masing ketika kita memutuskan fix sama random effect itu ada ini ya. Ada beda gitu. Ya, ini nanti contoh yang tadi TOEFL, ada hipotesisnya. Ini ngitungnya seperti ini. Ada rata, ada batas bawah, batas atas, standar error, kemudian nanti agregatnya ya. ES bar itu agregat, SEES itu standar errornya, seperti itu. Kemudian langkah kedua ini menguji heterogenitas. Apakah kita nanti boleh, nanti ini contohnya kita membuat tabel, tetapi nanti ketika kita menggunakan software kita hanya perlu ES sama SE saja. Kemudian ini chartnya. Nah, dari sini kita dengan cara yang sama kita lakukan untuk pretest, post-test dan kontras group maupun korelasi ya. Kemudian nanti kita tampilkan funnel plot untuk melihat bias. Nah, bias itu kita melihat apakah riset kita itu hanya memetakan sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja gitu ya. Intinya jangan-jangan nanti yang dilaporkan hanya yang bagus-bagus saja. Nah, contoh di gambar C. Untuk contoh di gambar A dan B, nah itu hanya yang di sebelah kiri saja ya. Plot A itu yang simetris, tetapi titik-titik yang itu tidak kelihatan semacam itu. Untuk softwarenya itu insya Allah mudah banget ya. Kita pakai JSP bisa, pakai Jamovi bisa, pakai R juga bisa. Monggo nanti teman-teman bisa suka yang mana. Nah, ini cara memasukkannya gampang banget, installnya gratis. Kemudian kita masukkan ESSE, kita langsung gambar, keluar hasil. Nah, mulai dari ini outputnya, yang ini uji homogenitas sama melihat agregatnya, yang ini forest plot sama funnel plotnya untuk melihat simetris atau tidaknya data kita. Kemudian beberapa contoh analisis meta bisa dilihat. Jadi alhamdulillah teman-teman banyak yang sudah melakukan. Ini teman-teman yang dari mahasiswa S3 ya sudah publish beberapa artikel analisis. Nah, itu aja teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, ini memantik saja. Insya Allah ini materi S3 dan nanti hanya untuk pengayaan. Jadi nggak usah galau seandainya ada yang bundel atau ada yang kurang jelas, bisa dipelajari sendiri lagi atau nanti bisa lanjut ke S3
UNY gitu ya Mbak Rona ya. Nah Mbak Rona sudah mau melakukan. Nah biasanya kalau Mbak Rona langsung praktek ya. Monggo Mbak Ida, Mas Hari, Mbak Ulfa, Mbak Bian, Mbak Ida, Mas Agus, Mbak Tina ya Mbak Agustina. Kalau mau tanya dipersilahkan, monggo. Bu Heri mau tanya yang Silakan Mbak Diana. untuk analisis meta tadi kan kuantitatif ya. Ya. Biasanya kalau data data yang di-share di artikel itu langsung kepada proses ininya ya, perhitungannya gitu. Apakah kita perlu izin dulu kepada penulis artikel atau langsung ini aja search untuk artikel-artikel yang ingin kita analisis gitu. Oh ya, terima kasih Mbak Bian atas pertanyaannya. Kita tidak perlu izin, jadi di ini aja, di search aja, diunduh, dibaca. Kita punya kewajiban mencantumkan di referensi. Kita tidak harus izin sama yang punya. Yang izin sama yang punya itu biasanya yang data penelitian yang terdokumentasi di pemerintah yang belum terpublish, Mbak, itu aja. Oh, okay. Baik. Ada lagi, monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan. Ibu, saya mau bertanya. Silakan Mbak Agustina. Kalau misalnya kita menggunakan software CASP tadi, itu kalau kita misalnya publish artikel, apakah itu aman, Bu? Oh, aman. Aman, CASP gratis. Jadi nanti saya tuliskan ya di chat ya. Jadi ada chat. Chat itu di mana? More. Saya tuliskan di chat ya. CASP. Ada Jamovi. Terus ada R ya. Ini gratis teman-teman. Kita tidak dituntut. Nah, tetapi nanti ketika menggunakan SPSS malah harus hati-hati. Nanti jenengan dicek jenengan langganan atau enggak. Kalau SPSS. Nah, tetapi kalau CASP, Jamovi, R, insya Allah aman. Gitu Mbak Tina. Terima kasih, Bu. Ya. Ini banyak teman-teman. Jadi ada kasus ini adik kelasnya Mas Janu. Nah, ada mata kuliah penulisan artikel jurnal. Nah, dia ngambil juga mata kuliah analisis meta. Lah kok semua artikelnya itu analisis meta yang dipublish tuh. Jadi nggak mau buat yang lain. Nah, karena kalau analisis meta ini kelebihannya, tadi kita hanya ngumpulin. Kemudian dari ngumpulin itu mayungin. Jadi ibarat apa riset. Nah, kita posisi peneliti hanya membuat payung gitu ya. Membuat payung, mayungnya aja lebih mudah dibandingkan dengan membuat artikel-artikel yang dipayungi kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada teman-teman yang nyaman dengan analisis meta malah bikin banyak ya. Termasuk tugas mata kuliah lain sampai bikinnya pakai analisis meta ya. Gitu. Gitu Mbak Agustina. Insya Allah aman, insya Allah relatif mudah. Bu Heri, izin bertanya. Mbak Ida. Ini masalah bias publikasi ya, Bu. Jadi sebenarnya saya itu semester kemarin intinya kejebak buat melakukan analisis meta, Bu. Tapi sesederhana yang saya paham kayak gitu kan, Bu. Nah, masalahnya yang saya hadapi itu waktu itu terkait bias publikasi, Bu. Yang diharapkan dari analisis meta itu kan terhindar yang namanya bias publikasi. Nah, untuk menghitung bias publikasi itu kan kemarin saya menggunakan panel plot, Eger test sama file SafeN gitu kan Bu. Eger test sama panel plot itu hasil saya itu bias. Tapi waktu file SafeN itu enggak bias. Terus saya ngide Bu untuk menghapus beberapa sumber yang sekiranya bikin bias itu sebenarnya boleh apa enggak sih Bu? Oh ya, kalau bias publikasi itu nggak apa-apa, laporkan aja bias gitu nggak apa-apa. Terus nanti diberikan masukan, perlu dianalisis ulang dengan menambah riset-riset yang lain sehingga tidak bias gitu saja Mbak Ida. Nggak berarti boleh ya Bu ya? Nggak masalah. Hanya nanti dampaknya, nah nanti jenengan kasih catatan meskipun agregasinya sekian, kemudian nanti homogenitasnya nanti dilihat ya bisa
bisa ini enggak, bisa digeneralisir enggak. Tetapi boleh saja nanti jenengan ceritakan berdasarkan generalisasi ini bisa digeneralisasi, tapi hasilnya bias sehingga tidak bisa begini begitu. Gitu nggak masalah. Saran peneliti yang lain melakukan mirip ini tetapi untuk riset yang lebih banyak yang dimetakan, yang dipayungi gitu, Mbak. Berarti nanti agregatnya itu belum kayak bisa digeneralisasikan ya Bu? Kan ada bias di apa Kan gini? kalau bias itu lebih ke kelemahan riset. Tetapi digeneralisasikan atau tidak nanti lihatnya dari dari uji homogenitas. Oke, Bu. Terus satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu, sebaiknya saat melakukan analisis meta itu apakah ada minimal study yang digunakan Bu? Oh ya, 30-an Mbak. Oke. Tidak harus sih, tetapi semakin banyak semakin bagus. Kalau mau publish di Eropa tuh malah sekitar 100. Baik Bu Edi, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Monggo Mbak Lydia, silahkan. Saya mau tanya, saya pernah menemukan itu judul artikel itu dia menggunakan meta-analisis sama systematic review kan Bu? Nah itu nanti pembagiannya kayak gimana ya Bu? Apakah systematic review di situ perannya kayak mendeskripsikan kesimpulan-kesimpulan dari artikel-artikel yang dipayungi itu atau gimana ya? Enggak, kalau menurut saya jelas saja. Kalau mau pakai analisis meta ya jelas saja analisis meta. Kita pakai menghitung agregat dan lain-lain. Kalau misalnya nanti ada cerita tentang agregatnya tuh gini, maknanya gini, itu dampak saja. Tidak usah dikatakan itu systematic review. Tetapi kalau mau systematic review, ya jenengan ada beberapa riset A, B, C, D sampai jenengan sintesis yang baru seperti apa. Nah, itulah systematic review. Beda ya. Jangan dicampur. Gitu Mbak Lydia. Ibu Eri, terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada? Bu Eri nggak bikin kelas swasta bimbingan menulis gitu ya Bu? Oh, saya ngopeni kelas reguler aja udah padat Mbak. Paling saya ngisi aja kalau ada permintaan dari beberapa perguruan tinggi, workshop 2 gitu sampai 2 hari atau 3 hari. Jadi biasanya sehari itu kita bimbing seperti Mbak Rona itu ya. Jadi dari judul yang menarik, interestnya apa, sampai metode bikin angket. Nah, kemudian nanti libur seminggu pada ngumpulin data, kemudian pekan berikutnya 2 hari lagi nulis sampai dapat kira-kira draft yang tinggal menghaluskan. Jadi kira-kira 3 harian lah. 3 hari sama PR seminggu. Seperti itu. Itu yang biasa kami lakukan gitu. Beberapa ini ya, kelas kerjasama juga ada. Terus sekarang lagi bekerja sama dengan Departemen Perhubungan untuk itu. Jadi melatih dosen-dosen di perhubungan seperti di sekolah tinggi kereta api gitu ya. Itu untuk menulis seperti yang Mbak Rona lakukan, persis tidak ada yang jauh ya. Alhamdulillah juga netes seperti kelasnya Mbak Rona juga. Gitu. Tapi tidak kalau di luar itu saya tidak megang karena wis penuh Mbak Rona. Ya punya cita-cita ngetrif ke pasar sama Mbak Rona aja belum kesampaian toh. Ngetrif kan Batam aja belum kesampaian sama Mbak Rona ya. Gimana halo nggak jelas nih? Tadi yang tulisan Prof Heri yang pertama tentang tadi yang analisis meta tadi tentang teori konstruktivisme ya. Oh ya, pembelajaran konstruktivis ya. Jadi apakah pembelajaran aneh-aneh itu berhasil apa enggak gitu? Oh begitu. Berhasil kok. Jawabannya berhasil. Jawabannya berhasil. Tentang teori konstruktivisme itu sebenarnya masih tanda tanya gitu kan, saat ini lagi
digadang-gadang gitu loh, Prof. Heri, terutama untuk kurikulum merdeka itu kan pakai teori itu gitu. Seperti apa sih sebenarnya idealnya? Iya, Kak. Itu. Oh, kalau pembelajaran dengan menggunakan teori konstruktivisme sudah Mbak dilakukan, 5M itu sudah konstruktivisme. Kemudian problem based learning, pembelajaran berbasis project, pembelajaran yang Mbak Rona lakukan. Jadi misalnya melatihkan anak simbol-simbol dengan menggunakan timbangan, itu konstruktivisme sudah, seperti itu. Ya, nanti dibaca lagi ya. Ya. Oke, selain Mbak Rona ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ini, ujian pengganti ya. Mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah. Kosong, Prof. Kertas kosong. Yuk nanti enggak, nanti di ini aja. Ini. Yang merah-merah. Tugas pengganti UAS ya. Mata kuliah desain, penelitian, non-eksperimen. Ini Mas-mas dan Mbak-mbak, seperti dulu, kita mau seperti yang dulu saya sudah sampaikan pas awal perkuliahan dulu, Mas-mas, Mbak-mbak, nah mendesain riset ya, desainlah riset-riset yang terkait. Nah, karena sekarang lagi ada kurikulum Merdeka Belajar ya. Konteksnya kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum ke mendesain kurikulum Merdeka Belajar nanti jangan definisikan dulu apa itu. Atau kurikulum Nusantara ya. Atau kurikulum Nusantara. Atau kurikulum 2021 atau 2022 nggak tahu saya. 20 tahunnya kapan ya. Atau munculnya permen kemarin. 2022 ya. Gitu. Kemudian nanti ini riset-riset apa saja ya atau penelitian apa saja yang bisa dilakukan.
nanti ini ada anaknya. Nah, kalau riset kemarin kita mempelajari riset eksperimen, riset ini apa? R&D itu tentang apa? Kedua, riset PTK tentang apa? Kalau riset grounded, penelitian grounded, ya. Tentang apa gitu ya? Nanti pokoknya sampai semua pertemuan, ya. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian yang C ya. Dari B, dari nomor B, nah pilihlah satu, kemudian didetailkan. Detailnya meliputi apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, manfaat, terus kalau misalnya poin-poin dalam kajian teori, nah pointer yang perlu dielaborasi dalam kajian teori. Terus ada lagi paradigma risetnya gimana. Kalau ada hipotesis ya, hipotesis. Kalau ada pertanyaan penelitian. Terus yang terakhir itu metode. Nah, pointernya aja. Jenis riset, terus partisipan atau populasi sampel, atau kalau pakai desain eksperimen itu subjek uji. Kemudian ada langkah penelitian, ada instrumen, dan pengumpulan data. Kemudian teknik analisis datanya gimana? Ya nanti mau pakai kuanti, kuali, atau mix ya, terserah. Karena kita sudah sama-sama belajar komponen keseluruhan ya, kita udah ulas. Hanya mas-mas dan mbak-mbak memilih dari nomor B ini. Oh misalnya nih, mengembangkan perangkat pembelajaran untuk memfasilitasi differentiated student. Nah, kalau di kurikulum 13 kan ada differentiated instruction. Nah, kemudian di sini ada differentiated instruction ini. Nah, berarti kan kita tahu, oh di kurikulum 13 tuh harus ada ini, makanya ini perlu dikembangkan. Gitu ya. Sudah jelas tugasnya, ada 3 poin. Apa itu Merdeka Belajar? Ini mengantarkan untuk kalau tahu, oh kurikulum Merdeka ini nanti yang bisa diteliti ini. Nanti saya ambil salah satu dari ini untuk didalami gitu. Berarti, cukup jelas tugasnya? Prof, berarti yang B itu topik riset terkait dengan apa? Kurikulum Merdekanya dikaitkan dengan jenis kurikulum riset yang sudah kita pelajari tadi ya. Betul. Jadi contoh langsung ditembak, contoh judulnya boleh misalnya kesulitan guru menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dalam kurung grounded teori. Nanti kalau misalnya itu nggak mantap diberi penjelasan 1 paragraf juga boleh. Gitu Mbak Bian. Baik, Prof. Tak simpan di mana nih? Di kuliah.
Gitu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Dikumpulkan di Google Drive itu ya, link menyusul. Mau kapan dikumpulkan? Hari H ujian kapan? Belum tahu, Bro. Belum tahu ya. Oke. Kalau misalnya saya kasih waktu sampai tanggal 28 aja, gimana? Kalau ujian kira-kira selesai itu 11-an di jadwal. Boleh Bu, 28 Bu. Baik, Prof. Kayaknya itu 24 Ibu. Ya? Maksudnya selesai akhir UAS itu tanggal 24. Mau 28 atau mau 24? 28. 28 Bu, 28. 28 Bu. Nanti menyusul ya insya Allah ke link Google Drive-nya. Sudah saya set soalnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman?